everybody, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my classroom with Miss Tami. How are you today? I hope you are in a good condition. Alright, before we start our lesson, let's pray, begin. Finish? Okay, are you ready for studying English today? Today we are going to talk about our new material in this grade. What is it? The topic is asking for and giving opinion. Have you ever heard about this one? Have you ever heard what is asking for and giving opinion? Okay, today we are going to learn about this. First of all, I want to tell you our class objective. Apa itu class objectives? Class objectives adalah tujuan pembelajaran ini itu apa, hasilnya apa yang akan kita dapatkan. The main goal, tujuan utamanya yaitu kalian harus bisa menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan teks interaksi transaksional baik lisan maupun tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pendapat dan pikiran. Nah, kata kuncinya ada di memberi dan meminta informasi terkait pendapat dan pikiran. Perhatikan unsur kebahasaannya, misalnya ada I think, I suppose, in my opinion. Nah, udah mulai inget nih. Nah itu beberapa contoh dari expressionnya. In detail, kalian harus mampu mengidentifikasi fungsi sosial. Fungsi sosial itu artinya expression ini, si asking for and giving opinion ini dalam kehidupan sehari-hari itu digunakan untuk apa sih biasanya? Kalian harus tahu itu fungsinya apa. And struktur, teks, interaksi transaksional dari topik kita. Kemudian yang kedua, kalian harus mampu mengidentifikasi ungkapan. Jadi harus bisa membedakan ungkapan-ungkapannya dari memberi opini atau memberi pendapat dan meminta pendapat, serta juga bisa membedakan bagaimana cara merespon ketika kamu setuju atau tidak setuju. Yang ketiga, mampu menggunakan ungkapan memberi dan meminta pendapat serta memberikan respon setuju atau tidak setuju. Nah, ini yang terakhir adalah lebih ke prakteknya ya. Kamu harus bisa menggunakan ungkapan-ungkapan yang akan kita pelajari nanti. Oke, lanjut. There are some materials needed for our class. First is dictionary. Apa itu dictionary? Yaitu kamus. Kamu wajib punya satu kamus, baik itu dictionary, book dictionary, atau aplikasi di handphone, offline or online dictionary. Kamu harus punya, kamu harus ada. Untuk apa tujuannya? Jadi ketika nanti ada kata-kata yang tidak kamu ketahui, kamu bisa langsung cari di sana. Notebook, buku catatan. Ya, kemudian English book, kalian sudah dapatkan dari sekolah. Nah, itu juga bisa kalian gunakan sebagai pedoman kalian belajar. Dan yang paling penting, the important thing is willingness, keinginan, kesediaan kamu, kemauan kamu mempelajari bahasa Inggris itu sejauh mana. Itu juga sangat diperlukan. Next. Setelah ini kita akan menonton. We are going to watch a video consists of some dialogues about asking for and giving opinion. Jadi kita akan menonton video yang isinya berisi kumpulan-kumpulan dari dialog. Alright, in this
this part, please watch the video and try to identify the expression of asking for and giving the opinion. Jadi silakan lihat videonya dan coba untuk mengidentifikasi expression yang digunakan ketika mengungkapkan meminta pendapat ataupun memberikan pendapat. And make some notes for the expression, buat beberapa catatan tentang expressionnya. Don't forget to prepare your notebook and your stationery. Okay? Terry says I should quit my job if I'm unhappy. What do you think? I think you shouldn't rush into any decision. If you're really serious about quitting, you need to have a plan. Well, that makes sense. Have you given some thought to Paula's offer? Yes, I thought a great deal about it over the weekend. And all things considered, I think it's my best option. That's terrific news. You're making a good decision. What a great movie! Did you like it? Yeah, I liked it overall. But I feel the casting was a little off. I'm not sure they got the right people for the supporting roles. Perhaps, but if you ask me, the writing was brilliant. Jeremy sent us an email. He's proposing something entirely different this time. Yeah, I read his message. What's your take on that? Well, in my opinion, it's not an easy solution, but it's worth considering. What are your thoughts? Is it too risky? Not at all. It's bold, but I believe it's doable. That's all the video. Did you find some expression of asking for and giving the opinion? Okay, after watching the video, let's go to the next slide. Okay, from the video kita sudah memperhatikan ungkapan-ungkapannya, kira-kira seperti itu. I will tell you about the social function of asking and giving opinion. First, the function is to maintain interpersonal relationships with teachers, friends, and others. Jadi, bisa juga digunakan untuk menjaga hubungan dengan guru, teman, ataupun orang lain. Gitu. Yang kedua, to develop ideas from other people's opinion. Jadi fungsi dari asking for and giving opinion juga bisa digunakan untuk mengembangkan ide-ide dari opini orang lain. Seperti itu. Nah, ini ada vocabulary yang sering disebutkan tadi. Ask, meminta. Ask itu adalah kata kerja, artinya meminta. Give, memberi, dia juga kata kerja. Opinion, noun, kata benda, pendapat. Agree, agree artinya setuju, dia termasuk kata kerja. Disagree, disagree artinya tidak setuju, sama seperti agree yaitu kata kerja. Nah, pengertiannya yaitu expression of asking for opinion adalah ungkapan untuk meminta pendapat. Asking dari kata ask. Kemudian expression of giving opinion, artinya ungkapan untuk memberikan pendapat. Giving dari kata give, memberi. Next, tanggapannya setelah kalian mendengar opini yaitu agreeing. Expression of agreeing dari kata agree artinya setuju, yaitu ungkapan setuju dengan pendapat yang diberikan. And then expression of disagreeing, artinya ungkapan
tidak setuju dengan pendapat yang diberikan. Nah, itu merupakan pengertian dari masing-masing expression. These are the examples of the expression asking for someone's opinion. Ketika kita mau menanyakan opini seseorang, kita bisa menggunakan expression ini. First, what do you think of? Atau what do you think if? Apa yang kamu pikirkan tentang? Atau apa yang kamu pikirkan jika? Next, what's your opinion about? Bagaimana pendapat kamu tentang? Any comment about? Ada komentar tentang bla bla bla. How about? Bisa juga seperti itu. How do you feel about? Bagaimana perasaanmu tentang? Next, ketika ada di kondisi formal, kamu ingin menanyakan pendapat kepada orang yang lebih tua atau kepada gurumu misalnya, kita bisa gunakan would you give me your opinion on bla bla bla, sir? Misalnya gitu. Do you have any idea? What is your view about? Have you got any comments on bla bla bla? Nah, itu adalah expression dari asking for opinion, meminta opini. And then giving opinion. Bagaimana cara meresponnya, bagaimana cara menanggapinya ketika kamu mau memberikan opini. Kita bisa gunakan I think bla bla bla, saya pikir, atau I feel or I feel that, bisa juga seperti itu. Di situ ada kata that yang di dalam kurung, artinya optional, boleh digunakan boleh tidak. Next, in my view, menurut pandangan saya, atau in my opinion, menurut pendapat saya, atau in my experience, atau menurut pengalaman saya. As far as I'm concerned, sejauh yang saya tahu, gitu. Atau bisa juga from my point of view or from my perspective, dari sudut pandang saya, bla bla bla, seperti itu. Atau ketika kamu mau memberikan opini yang kamu yakin banget dengan opini kamu, kita juga bisa menggunakan ini. I'm absolutely convinced that, atau I'm sure that, I have no doubt that, I strongly believe that, bla bla bla, diikuti dengan opininya. Next, ketika kalian sudah mendengarkan opini dari seseorang, ada baiknya kita harus merespon, ya, menggunakan agreeing or disagreeing, setuju atau tidak setuju dengan opininya. Kalau misalnya kalian setuju, if you agree with the opinion, we can say you're absolutely right. That's just what I was thinking. Atau that's a good point. Exactly. Atau I don't think so either. That's true. I agree with you entirely. I couldn't agree more. Nah, itu ungkapan ketika kamu setuju. Kemudian ketika tidak setuju, I don't agree with you. Saya tidak setuju dengan kamu. That's not entirely true. Tidak sepenuhnya benar. Itu tidak sepenuhnya benar. I'm sorry to disagree with you, but saya minta maaf karena tidak menyetujui kamu. I'm afraid I have to disagree. Saya minta maaf, saya harus tidak setuju dengan kamu. I'm not so sure about that. Saya tidak begitu yakin dengan hal tersebut. Okay, after you understand the expression, I have an assignment for you. Yeah,
Please make a simple video of your opinion about distance learning during COVID-19 pandemic should be continued. Apa itu distance learning? Distance learning itu adalah pembelajaran jarak jauh seperti yang kita lakukan sekarang. Jadi, pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19 should be continued, harus tetap dilanjutkan, dilaksanakan. Menurut kalian seperti apa? Ya, silakan ungkapkan dalam sebuah simple video, nggak usah ribet, simple aja. Di sini contohnya saya menggunakan IG story, ya saya rekam di situ, and tell us that you agree or disagree. Apakah kamu setuju atau tidak setuju dengan statement yang tadi sudah disebutkan? Kemudian tell us about your opinion relates to the issue. Setelah kamu menyatakan kamu setuju atau tidak setuju, kamu berikan opini, ya, alasannya terkait dengan pendapat kamu, tentang si distance learning itu. Kemudian ask the other about your opinion. At the end of the video, please ask the other, tanyakan kepada orang lain kira-kira bagaimana menurut kalian tentang pendapatku, seperti itu. Pengumpulannya submitted on Classroom before August 5th, 2020. Jadi pengumpulannya ditunggu sebelum tanggal 5 Agustus. Melalui Classroom, jadi dikirim via Classroom ya. Gak usah panjang-panjang, simple aja, gak usah ribet, gak usah diedit segala macam. Yang penting saya mau tahu 3 poin itu sudah masuk ke dalam video yang saya maksud. Ingat statementnya, topiknya yaitu distance learning during COVID-19 pandemic should be continued. Di PJJ harus tetap dilaksanakan selama pandemi COVID. Menurut kalian seperti apa? Okay. This is the example of the video. I agree with the statement that distance learning should be continued because in my view, by keeping the distance or not meeting each other between the students and the teacher can reduce the spread of coronavirus. What do you think? How about your opinion about this statement? Do you agree or disagree? Jadi jangan lupa menggunakan expression yang sudah dipelajari tadi. Good luck for your assignment and thank you for attention. See you and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.